Ya, shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai dan selamat pagi ya yang di Indonesia dan juga malam hari di Amerika serta dini hari di Jerman atau Eropa ya. Kita kembali di renungan pagi Sema Adonai dan kali ini renungannya akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dedi Kurniawan ya. Sebelumnya kita akan terlebih dahulu buka dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan pada pagi hari ini sehingga kami bisa buka mata kami dan menghirup udara pagi yang segar ini. Berkailah kami ya Tuhan, sertai kami selalu dengan Roh Kudus-Mu agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Mampukan kami melalui hari-hari kami selalu untuk memuji nama-Mu, mengagungkan kebesaran-Mu, dan jauhkan kami dari bujuk rayu, kuasa jahat yang membujuk kami untuk mencuri kemuliaan dari-Mu ya Tuhan. Dan semoga jalannya acara ini bisa berlangsung dengan tertib dan hikmat tanpa ada gangguan, kendala, dan sebagainya. Berkait juga hamba-Mu, Bapak Pendeta Dedi Kurniawan, agar supaya apa yang beliau sampaikan nanti mampu menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oke, berikutnya kita akan buka dengan pujian ya. Ku tetap cinta Yesus yang akan dibawakan oleh Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh
Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin, amin. Ya, demikian tadi pujian. Terima kasih kepada Ibu Murni yang telah menyampaikan pujiannya ya. Semoga kita tetap mencintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti ya, kita tetap cinta Yesus. Dan mungkin seringkali badai dalam kehidupan kita adalah masalah keuangan ya. Dan kali ini tentu saja badai keuangan itu kadang-kala memang membuat kita tergoyahkan gitu ya. Tapi semoga meskipun badai keuangan dalam kehidupan kita tetap untuk setia kepada Yesus. Dan bagaimana cara mengelola keuangan itu, kita langsung serahkan ke Bapak Pendeta Dedi Kurniawan. Silakan hambanya. Ya, terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Pagi ini kita berjumpa kembali, kita akan membahas satu tema perenungan kita, yaitu bagaimana kita bisa menjadi pengelola keuangan yang baik, atau bagaimana kita memiliki prinsip mengelola keuangan yang benar, saudaraku. Kenapa saya mengangkat tema ini sebagai sebuah perenungan? Karena saya melihat bahwa kegagalan seorang untuk menjadi seorang pengelola keuangan yang baik adalah ketika berakibat kepada hubungan di dalam rumah tangga. Itu bisa menjadi salah satu faktor pemicunya konflik yang berujung kepada perceraian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa gaya hidup yang salah bisa membawa orang dan menjumuskan dirinya ke dalam berbagai macam persoalan yang muncul. Kemudian adalah uang itu, kalau misalkan seseorang salah dalam mengelolanya, maka akan bisa menyebabkan berkaitan dengan masa depan yang tidak baik, masa depan yang suram begitu saudara ya. Ada orang yang sekian tahun bekerja, usaha, bisnis begitu, tapi dia tidak pernah berpikir bagaimana bisa menyisihkan dari apa yang dia dapat, baik dari penghasilannya sebagai karyawan misalkan, atau juga sebagai seorang pengusaha begitu. Jadi seiring waktu berjalan, ketika terjadi sesuatu, maka tidak ada dana yang bisa membackup dia begitu. Nah, ada banyak hal yang menyebabkan keuangan ini akhirnya menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan daripada kehidupan seseorang begitu saudara ya. Nah, oleh sebab itu hari ini kita belajar ketika kita diberikan oleh Tuhan berkat pekerjaan, kemudian dari pekerjaan itu kita punya penghasilan, kemudian ketika dari penghasilan itu apakah penghasilan itu dengan sebebasnya kita menggunakan itu, atau justru Tuhan menyuruh kita untuk kita menjadi pengelola yang benar begitu saudara. Nah, kita akan melihat hari ini ya, pagi hari ini, yaitu beberapa hal saya akan tampilkan Bapak Ibu, karena ini berkaitan dengan penjelasan yang mungkin perlu ya untuk Bapak Ibu Saudara lihat. Jadi saya akan tampilkan dalam bentuk PowerPoint, saudara, yaitu bagaimana kita menjadi pengelola yang benar ya, saudaraku ya. Saudara, di dalam dinamika kehidupan manusia, ada orang yang penghasilannya besar, namun selalu habis ya. Dia tidak pernah ada sisa uang yang dia dapatkan begitu. Tetapi di satu sisi kita bisa melihat ada orang yang mungkin penghasilannya tidak besar, tetapi dia bisa menyisihkan apa yang dia dapatkan begitu ya, sehingga dalam setiap bulan itu tidak habis. Tapi ada juga orang yang penghasilannya biasa-biasa saja begitu ya, juga ada yang mengalami selalu kekurangan begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini kan makanya kita bisa melihat bahwa bagaimana sudut pandang orang ketika dia memiliki uang dan bagaimana cara mengolahnya seperti itu. Nah, kita akan lihat saudara ya hari ini, yaitu yang pertama kita lihat ada dua gaya hidup. Ada dua gaya hidup manusia atau orang ya. Yang pertama ada gaya hidup penampilan mewah. Itu yang pertama. Gaya penampilan hidup mewah. Jadi penampilannya. Jadi orang yang punya penampilan mewah belum tentu dia punya income yang sebenarnya sejalan atau setara dengan penampilannya. Ya, tidak selalu seperti itu. Ternyata ada orang yang berusaha memang ingin penampilannya baik, penampilannya bagus, walaupun pendapatannya sebenarnya tidak sesuai begitu. Nah, bagaimana kehidupan orang di kota besar? Ada yang seperti itu, Bapak Ibu ya.
Nah, coba sebelumnya kita lihat dulu dalam Amsal 13 ayat yang ke-7. Ya, firman Tuhan berkata demikian, supaya ini tadi ya kita bisa melihat ada firman Tuhan yang mengatakan hal tersebut. Dikatakan ada orang yang menganggap kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ya ini tadi, ya dia mengutamakan hanya penampilan. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Pura-pura miskin ini bukan berarti dia berbohong, saudara, bukan. Tetapi maksudnya dia tidak menonjolkan sisi kepunyaannya dia, sisi kelebihannya dia untuk dia pamerkan, tidak. Jadi ada orang yang memang dua tipe ini begitu, bertolak belakang. Ada yang nggak punya apa-apa tapi pengen penampilannya mewah. Saya pernah berjumpa dengan seorang yang dulu gaya hidupnya seperti ini. Waktu dia tanya kenapa, dia memaksakan untuk penampilannya mewah supaya ada manfaat dari penampilan itu. Satu, misalkan dia bisa bergaul dengan orang yang kaya begitu ya, kemudian dari pergaulan itu ya kemudian dia orang lain bisa memandang dia, kemudian bisa memberikan proyek, bisa membangun sesuatu yang bersifat bisnis begitu ya, karena itu penting dari penampilan dia bilang. Jadi sehingga mohon maaf Bapak Ibu yang ini tidak mengecilkan seseorang, tidak mengecilkan siapapun begitu. Karena ketika kita berbicara tentang hal ini mengingatkan sebenarnya ada orang yang rumahnya kontrak begitu, tapi mau kontraknya rumahnya bagus banget begitu. Kenapa? Karena untuk penampilan begitu. Ada maksud-maksud tertentu. Ada orang yang kontrak di rumah biasa saja, di rumah petakan, tapi mobilnya bagus begitu. Ya bela-belain gitu untuk bisa punya mobil bagus untuk apa? Untuk penampilan begitu. Nah, ini yang sebenarnya apa yang dimaksud oleh Alkitab tadi, ya begitu. Nah, yang kedua adalah mereka yang biasa-biasa aja sebenarnya, penampilannya biasa, sederhana, pakaiannya pun bukan pakaian-pakaian yang mahal begitu. Tetapi dia punya banyak uang begitu. Dia bukan orang yang tidak punya, tetapi dia orang yang punya. Kok bisa begitu gitu? Nah, itu tadi makanya gaya hidup begitu ya. Kalau kita lihat konglomerat Indonesia yang top itu, ya, dia kalau makan juga di pinggir jalan. Hartanya udah puluhan, ratusan triliun atau mungkin ratusan mungkin puluhan triliun ya gitu, puluhan sampai ratusan triliun. Tetapi dia sederhana penampilannya, biasa begitu kan, nggak terlihat dia adalah seorang konglomerat gitu. Nah makanya ini kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu ada di sekitar kita hari ini. Jadi kita melihat bahwa pengelola keuangan yang baik dan benar itu dimulai dari dua hal, yaitu apa? Gaya hidup. Nah, dua gaya hidup inilah yang seringkali ada di sekitar kita tentang bagaimana orang bisa menggunakan penghasilannya dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, yang kedua adalah gaya hidup karena kebiasaan. Ya, di dalam Ayub pasal 1 ayat yang keempat. Jadi kalau saudara lihat di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat yang keempat, saudara bisa melihat bahwa di sana dikatakan bahwa anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama. Kita lihat Bapak Ibu ya, gaya hidup mewah, gaya hidup yang penuh dengan pesta pora nih. Yaitu dimiliki oleh anak-anaknya Ayub, saudara ya. Kita tahu Ayub adalah orang yang kaya, orang yang hebat pada zamannya. Dan kalau kita membaca apa yang ditulis oleh Alkitab, kita bisa tahu ternyata gaya hidup anak-anak mereka itu adalah gaya-gaya hidup yang mewah begitu ya. Kita tahu mereka bergiliran gitu, mengadakan pesta, anak pertama pesta, kedua pesta, dan tiga dan seterusnya begitu, saudara. Nah inilah Bapak Ibu ya gaya hidup yang terbangun dari sebuah kebiasaan. Ada orang tua memang karena ada uang begitu ya, tidak mengawasi anaknya di dalam penggunaan keuangannya untuk apa dan seterusnya. Nah ini repotnya nih Bapak Ibu ya, kalau gaya hidup yang seperti ini yang dibangun karena kebiasaan ya, seorang bapak yang kaya bisa membuat anaknya senang, bisa membuat anaknya bahagia menikmati kekayaan dari para orang tua. Tapi kalau kebalikannya nih Bapak Ibu, kebalikannya, belum tentu ya anak yang kaya raya bisa membahagiakan orang tua. Belum tentu ya. Saya ulangi, anak kebalikannya nih, kalau bapak kaya raya, anak jadi raja. Tapi kalau misalkan anak yang kaya raya, masih belum tentu artinya tidak pasti nih Bapak Ibu ya. Belum tentu orang tua bisa bahagia. Kenapa? Saudara lihat, berapa banyak orang tua yang anaknya kaya raya, sama bapaknya, ya, atau papa mamanya, atau orang tuanya, itu menjadi seperti pembantu di rumah anaknya. Saudara, ini saudara bisa melihat, gaya hidup yang karena kebiasaan itu bisa bertolak belakang.
Bapak kaya, anak jadi raja. Tapi kebalikannya, anak kaya raya, orang tua bisa menjadi pembantu. Ya, satu kali saya melihat ada seorang yang anaknya kaya, mantunya itu yang perempuan itu sama-sama tinggal di situ. Rumah anaknya begitu. Itu sama mertua nggak ada hormatnya, saudara. Mertuanya tuh duduk sama pembantu. Ngupasin apa? Kulit telur. Saudara. Ah, menantunya nonton sinetron di TV, duduk di sofa. Saudara lihat. Tuh, seperti itu tuh. Ya, saya bukan fitnah ini. Itu fakta yang terjadi, Bapak Ibu ya. Yang ada di sekitar kita. Nah, inilah Bapak Ibu kalau kita bisa melihat kenapa orang tidak bisa mengelola keuangan yang baik dan benar. Yang pertama karena itu tadi, pengen punya gaya hidup penampilan yang mewah. Dengan berbagai alasan-alasan tertentu. Ingin dipuji, ya, nggak mau kalah dengan orang, kemudian juga ingin mendapatkan sesuatu, begitu. Seperti itu. Nah, makanya saya selalu ingatkan kepada ini tadi, ya, kepada setiap kita, bahwa berkat yang Tuhan berikan itu harus dapat dikelola dengan baik. Kalau kita berbicara tentang talenta, maka itu kan berbicara tentang kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Titipan yang Tuhan beri kepada kita dan kita adalah sebagai manajer. Bagaimana kita bisa mengatur, ya? Kita sebagai finance manager, ketika Tuhan berikan itu, kita bisa mempergunakan keuangan itu dengan baik, tentunya. Bukan untuk hanya kepuasan secara daging, ya. Nah, yang kedua, saudaraku lihat gaya hidup yang karena kebiasaan. Jadi karena kebiasaan sudah terbentuk, sulit untuk mengubahnya. Makanya saya selalu bilang kalau gaya hidup ya yang biasa, yang maksudnya yang sederhana itu dibiasakan, itu akan sangat lebih baik. Walaupun misalkan orang tua kita mampu, ya, tapi kita tahu bahwa saya harus punya masa depan. Tidak selamanya mungkin orang akan kaya raya, misalkan bisa saja satu kali sebagai persiapan begitu ya. Kalau ketika ada hadapi krisis yang berat terjadi di dalam usaha atau keuangan keluarga, maka saya ada dana cadangan yang bisa saya gunakan untuk mengembangkan bisnis kembali. Ada anak yang kaya diberikan uang oleh papahnya, dia pergunakan lagi untuk dagang. Jadi dia kumpulkan uang itu, dia tidak pakai semuanya, tetapi dia pakai buat modal. Jadi karena itu adalah hak daripada dia, diberikan oleh orang tuanya, maka dia berpikir bahwa uang ini adalah jerih payah daripada orang tuanya yang diberikan kepada dia. Kepercayaan orang tuanya yang dia titipkan kepada dia. Jadi saya tidak menghabiskan uang ini. Lantas dia berpikir, dia kumpulkan uang itu, kemudian dia mengelola dalam bisnis online yang mungkin dari kecil begitu ya, dan sekarang bisa jadi besar. Nah, ini sesuatu yang hebat, dahsyat, luar biasa. Kok kenapa bisa begitu, Pak? Orang kaya begitu, bukan kenapa dengan dihabiskan, kemudian kan besok dapat lagi, atau nanti misalkan 1 bulan ke depan dapat lagi, begitu. Nah, ini anak yang bijak, dia mempergunakan itu sebagai tadi, seperti yang dalam kitab Alkitab katakan, ya, untuk melipat gandakan talenta begitu. Jadi dia kumpulkan itu sedikit demi sedikit sudah cukup untuk dia berbisnis, dia gunakan untuk bisnis. Ini sangat bagus. Dan ini kebiasaan yang positif dari anak seorang yang kaya begitu ya, saudara ya. Jadi hati-hati nih buat anak-anak yang hari ini kau kaya, papa mamamu mungkin tidak kaya, tetapi dia memberikanmu perjuangan, fasilitas, kau hebat, kau sukses, kau berhasil, usahamu berhasil, berlipat kali ganda, tapi menjadikan orang tuamu sebagai pembantu, kau nggak layak dengan baik. Bapak Ibu, kalau saya bicara soal firman, ada yang suka dengan ada yang tidak suka. Karena saya orang yang bukan biasa berpura-pura, Bapak Ibu ya. Ini gaya saya. Saya yakin Bapak Ibu sekian lama bersama saya di Adonai Ministry, di CMA Adonai. Ada 2 nih soalnya saudaraku ya. Satu di grup yang mengundang saya Adonai Ministry, satu lagi CMA Adonai. Di CMA Adonai saudara tahu saya berkali-kali menyampaikan firman, ini gaya saya, penyampaian firman saya, ya, Bapak Ibu ya. Sehingga saya yakin Bapak Ibu bisa mengenal cara saya menyampaikan firman. Saya nggak ada yang istilahnya saya tutup-tutupi, jaim-jaim segala seperti itu. Saya bukan orang yang tipe abu-abu, ya. Jadi orang yang to the point. Nah, buat anak-anak yang kurang ajar yang seperti ini, kau bertobatlah, ya. Bertobat sekarang. Kau jangan jadikan orang tuamu sebagai pembantu, jadikan dia sebagai pahlawan di dalam kehidupanmu. Ya, itu ya gaya hidup. Nah, saudara, kita lihat sekarang ada 4 ciri gaya hidup dunia saat ini, saat sekarang. Bapak Ibu, kita akan lihat secara keseluruhan hari ini bagaimana dunia dikuasai oleh roh materialisme. Ya, ini ada roh ya, saudara, materialisme ya, hidup mewah, orientasi kepada kekayaan, ya, mengatakan atau beranggapan bahwa kekayaan itu menjadi sebuah tujuan final. Kekayaan itu menjadi sesuatu yang target utama begitu.
Kekayaan itu menjadi sesuatu yang bisa membuat orang bahagia. Kekayaan itu adalah segala sesuatu yang menjadi sebuah ukuran penghormatan dari orang lain kepada seseorang begitu. Nah, dunia sedang ada di dalam masa-masa seperti ini sekarang, di mana materialisme itu begitu menonjol, ya saudaraku. Nah, dikatakan apa sih itu materialisme? Materialisme itu adalah orientasi pada harta kekayaan dan kemewahan. Di dalam satu Raja-Raja 21 ayat 1 sampai dengan 29. Saudara bisa baca, saudara bisa lihat itu. Nah, Alkitab Bapak Ibu sudah dari jauh-jauh hari sudah mengingat akan munculnya ya kehidupan manusia apalagi di akhir zaman ini, yaitu yang bersifat materialisme, mengukur segala sesuatu berdasarkan benda, jam tangan yang dipakai harganya berapa. Saudara jangan pikir ini tidak terjadi di gereja. Terjadi di gereja Bapak Ibu. Satu, di kalangan jemaat menilai, jadi kalau pendetanya pakai baju yang mahal, jas yang mahal, ini berarti pendeta diberkati oleh Tuhan. Benar nggak demikian? Kembali kepada pendapat saudara masing-masing. Jadi kalau pendetanya itu pakai misalkan Versace, misalkan ya, pakai jas-jas yang mahal, misalkan jasnya 60 juta, misalkan ya, atau dia ketika dia berkhotbah di sana, penampilannya dia itu bisa ratusan juta dengan pakaian, jam tangan, cincin, sepatu, kacamata, dan seterusnya, maka jemaat menganggap inilah pendeta yang benar, dia diberkati Tuhan, begitu. Jadi lihat saudaraku, gerakan materialisme sudah masuk di dalam gereja hari-hari. Menganggap kalau hamba Tuhan yang penampilan yang mewah, yang keren, begitu ya, dia pasti diberkati, dia pasti disayang oleh Tuhan. Benarkah demikian saudaraku? Jawabannya ngaco, ya. Jawabannya ini orang ngaco, ini orang mabok, dan orang kecubung, saudaraku ya. Makanya saya mau kasih tahu, jangan menilai orang dari penampilan luar. Ya, waktu waktu Daud mau dipilih menjadi seorang raja, mau diurapi ya, Samuel saja bisa salah untuk beriman. Tuhan bilang, kau jangan lihat penampilan luar, jangan covernya kau lihat, kata Tuhan. Kau akan salah dong, dia bilang. Kau pasti bisa nih, ya, kau pasti bisa akan kecewa nanti. Kenapa? Karena bukan penampilan luar yang dilihat oleh Tuhan, tapi yang Tuhan lihat adalah hatinya, begitu. Jadi yang Tuhan lihat itu bukan materi kekayaan yang dimiliki, bukan seberapa besar ya asetnya dia, pabriknya itu berapa luas, berapa puluh hektar pabriknya, karyawannya berapa ratus ribu, begitu. Penghasilan omsetnya dia dalam satu bulan berapa puluh miliar, begitu. Itu menjadi sebuah ukuran, tidak. Ya, jadi ingat saudaraku, kalau kita diberkati hari ini, maka respon kita adalah kita bersyukur, mengukur segala sesuatu itu dengan ucapan syukur. Thank you Tuhan, saya bisa mendapatkan pekerjaan, sementara di luar banyak, mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan orang yang menanti atau mencari pekerjaan, tidak punya income. Saya punya income, walaupun hanya 4 juta sebulan. Saya bersyukur Tuhan, terima kasih buat berkat yang Tuhan berikan. Aku akan kelola dengan kehidupan dengan 4 juta penghasilanku. Aku harus pilih, misalkan aku tinggal sementara di kontrakan aku per bulan harus berapa, begitu. Jadi bukan mengukur segala sesuatu berdasarkan kemewahan, begitu. Menentukan calon menantu, lihat dia. Ya, lihat mobilnya apa nih kalau ngapelin anak saya. Jabatannya apa nih di kantor nih, begitu. Waduh, Bapak Ibu, repot Bapak Ibu kalau seperti itu, Bapak. Kita akan terjeblos kepada roh itu tadi. Pada akhirnya manusia akan diperbudak. Gaya hidup materialisme ini merusak di roh, tubuh, jiwa, dan mental seseorang, saudara. Makanya itu tadi, ada orang yang stres, depresi, sampai mengalami ODGJ. Kenapa? Karena tadinya kaya raya, saudaraku, tiba-tiba mengalami kebangkrutan, akhirnya tidak siap. Karena itu tadi, ya, punya roh materialisme yang kuat. Akhirnya saudara bengang-bengong sendiri, ketawa sendiri, marah-marah sendiri, begitu. Kenapa bisa begitu? Karena hatinya dikuasai oleh itu tadi. Menganggap segala sesuatu itu adalah kekayaan. Kalau saudara lihat hari ini, gereja-gereja juga mengalahkan orang kan, berkat jasmani. Ya, sehat, kuat, makmur, diberkati, tidak sakit. Ini kan ngaco Bapak Ibu. Ya, sehebat-hebatmu pelayanan, sehebat-hebatmu sebagai gembala, sebagai pendeta, you tidak sakit, tidak mungkin. Itu omong kosong. You rajin memberikan ini, memberikan itu, perpuluhan dan seterusnya, yakin tidak sakit? Tidak mungkin. Percaya omongan saya Bapak Ibu, ini direkam. Ya, pasti sakit, nggak mungkin nggak sakit. Begitu, nggak mungkin Nabi saja bisa sakit, Rasul bisa sakit, masa lu nggak bisa sakit? Bisa sakit. Makanya kalau sakit, kalau udah seperti itu, apa yang harus dilakukan? Nah, ini kembali lagi ke Bapak Ibu, kepada kebijakan kita mengelola keuangan. Supaya sadar juga, sekalipun you hebat, pelayanannya tetap bisa sakit satu kali. Ada banyak pendeta-pendeta top yang KKR dan seterusnya, berobatnya ke luar negeri yang nggak ketahuan oleh jemaat. Setiap hari minum konsumsi obat lebih daripada 4. Bayangkan, saudaraku.
Ya, dia berbicara soal, ayo hidupmu diberkati segala macam begitu. Nah, janganlah rusak gereja dengan pemahaman materialisme. Jangan bawa pengajaran materialisme ke dalam gereja, menjanjikan jemaat kekayaan, bahwa Tuhan bisa menyediakan kekayaan, lalu kurang ajar, ya, menganggap Tuhan hanya penyedia bagi kekayaan secara duniawi, secara jasmani. Padahal Tuhan bilang dunia itu tidak bisa memberikan kebahagiaan dalam bentuk apapun juga. Yang bisa memberikan kebahagiaan adalah ketika kau memiliki Yesus dalam hidupmu. Itu dia, Bapak Ibu. Jadi bukan materi, ya. Selalu saya bilang, saya pernah beberapa kali dibilang, Pak, Bapak terlalu vulgar untuk berbicara tentang hal itu. Saya berorientasi saya kepada jemaat. Saya tidak mau jemaat punya pemahaman hidup di dalam keyakinan iman yang kuat kepada Tuhan, tetapi di satu sisi harapannya adalah materialisme. Bukan kepada kehidupan kekal, kehidupan yang akan datang, di mana kita dipersiapkan masuk, tinggal bersama-sama di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan. Itu adalah kan satu tujuan yang lebih daripada materialisme yang ada di dalam dunia. Ya, makanya ini yang harus kita tahu, kita pahami. Jangan mengukur segala sesuatu berdasarkan materialisme, saudara. Pendeta juga begitu. Wah, saya harus nih, ketika punya uang, punya ini, wah, harus memperbaiki penampilan ini, betul, saudara, penampilan. Tapi tidak harus mewah, Bapak Ibu. Saya setuju, kita harus rapi di depan jemaat. Pakaian kita harus sopan, ya. Pakaian kita harus formal, karena ini berbicara tentang ibadah, begitu. Pakaian kita harus baik, menjadi contoh. Tapi kan tidak harus mewah-mewahan dan tidak harus memaksakan, begitu. Ya, jadi ini tadi saudaraku ya, ada orang yang paksakan itu biar apa? Biar supaya nanti wah dapat itu lagi ya, panggilan khotbah di tempat yang lain begitu. Sehingga menjadi sebuah modal dengan penampilan yang dimewah-mewahkan begitu ya. Itu juga nggak benar ya. Poin yang kedua adalah hedonisme. Nah, hedonisme itu apa sih? Hedonisme itu adalah kesenangan dan kenikmatan materi dengan bersenang-senang dan berpesta pora ya. Hedonisme ini adalah seperti konsumerisme ya, saudaraku ya. Senang, ya, senang untuk menghabiskan uang, ya, dengan uang itu dia belanja barang-barang yang dia butuhkan, dia tuh senang banget lah begitu. Saudara, ada orang yang punya gangguan kepribadian hedonisme. Ada. Kalau dia nggak membelanjakan uang, dia nggak bisa pakai uang, rasanya nggak enak. Di pikirannya itu nggak nyaman, di hatinya nggak nyaman. Tapi waktu dia bisa membelanjakan itu, dia berikan apa kayak begitu ya, itu dia senang begitu. Pokoknya dia udah belanja aja. Pokoknya dia membeli sesuatu aja dia senang. Dapat istri model kayak begini, Bapak Ibu ya, bapak-bapaknya dari sekitar sini ya, siap-siap lah kita banyak doa puasa nih ya. Siap-siap dah yang ketemu model kayak begini. Yang begini kita bisa ketahui kapan? Sebelum kita jadikan istri, Bapak Ibu, waktu kita membangun kedekatan, saya tidak pakai istilah pacaran ya, membangun kedekatan menjadi sahabat dekat, di sana kita bisa menilai sebenarnya. Ini ada bibit-bibit hedonisme atau tidak? Kalau sampai ada bibit hedonisme, sementara, mohon maaf, saya tidak mengecilkan profesi Anda. Kalau Anda cuma sedang kelas karyawan, ya siap-siap lah. Siap-siap. Dia akan tuntut itu, kepuasannya dia itu, ya, dengan itu tadi. Dia bisa belanja ini, belanja itu, dan seterusnya. Dan kalau dia belanja barang-barang yang memang sesuai dengan penghasilan kita. Kalau dia belanja barang-barang yang branded, Bapak Ibu, waduh. Ini saya nggak tahu dah, Bapak Ibu ya. Apa yang akan terjadi di dalam kehidupan perkawinan Anda, pernikahan Anda itu seperti apa? Ya, tidak mungkin tidak ada konflik, kecuali kalau suaminya iya aja begitu, nggak tegas ya, saudaraku ya. Iya, tahu hutang, treher begitu ya. Debt collector ada 40-an datang setiap hari misalkan begitu. 40 melebih-lebihkan, Pak. Misalkan puluhan debt collector datang begitu ya. Wah, terlibat hutang ini, hutang itu. Karena apa? Itu tadi tuh. Ya, seneng belanja, seneng ngumpul-ngumpul begitu. Ada tuh suami-suami juga begitu. Istrinya sudah bilang, Pak, kalau pakai gunakan uang, ayo hemat-hemat. Kita masih punya anak untuk anak kuliah. Kita sisihkan yuk. Sekarang sama-sama yuk. Aku sisihkan uang belanjaku sisanya. Kamu sisihkan uang pegangan kamu satu bulan. Kadang-kadang marah, saudara, nggak pegang duit cash, pakai gesek kartu kredit. Gitu. Ngapain? Nongkrong di kafe. Wah, ngobrol ngalor ngidul, ngomongin perempuan, ngomongin politik, ngomongin hobi, ngomong apa aja tuh yang nggak jelas tuh. Karena ada suami-suami yang sudah menikah, yang harusnya berkumpul bersama dengan keluarga, lebih senang kumpulnya dengan teman-teman, padahal sudah menikah. Begitu. Istrinya ngomong apa juga nggak didengerin sama dia. Pokoknya teman is the best. Nomor satu, kumpul-kumpul is the best. Begitu. Ya, kecuali kumpul-kumpul kayak seperti ini nih. Ya, Cema Adonai belajar firman itu sangat-sangat luar biasa. Tuhan disenangkan. Yang ini ngomongin macam-macam, saudaraku. Kalau di kafe itu tidak cukup kan 100.000. Kafe mana 100.000 cukup, saudara?
Kita minum kopi aja di kafe itu bisa 35.000, 45.000. Baru kopinya doang si cangkir kecil. Belum kalau kita makan nasi goreng sekitar 45.000, bisa 50.000. Itu saja nasi goreng dengan kopi itu sudah 100.000. Paling sedikit bisa ke kafe itu 300-400.000. Saudaraku, bayangkan saudaraku, satu kali pertemuan misalkan ngumpul sama temen, nggak main bayang-bayangan dah misalkan, itu 400.000. 400.000 dia bisa kumpul seminggu sekali, 400 kali 4 itu sudah berapa, saudara? Ya, coba dipikirkan, udah 1,6 saudaraku kebuang begitu saja. Kenapa tidak ditabung? Jujur ya Bapak Ibu ya, orang punya gaya hidup hedonisme, hari ini kau ditemani banyak orang. Kenapa? Karena kau punya uang nih, begitu. Karena kau disebut asik buat mereka. Nggak ada lu, nggak rame, ikan rokok begitu. Nggak ada lu, nggak rame, nggak enak. Ayo dong, kita kumpul-kumpul begitu. Nah akhirnya apa yang terjadi? Kumpul. Bahkan sampai pagi tuh, sampai nonton bola begitu kan. Istri mah nggak diperhatiin sama dia, tidur sendiri di kamar begitu. Anak boro-boro begitu, doa juga nggak diperhatikan sama dia. Jadi perannya gagal di sini. Kalau kita kembali kepada peran suami dan fungsi suami, kalau kita masuk di dalam pendidikan agama Kristen ya, pelajaran pendidikan 4, fungsi dan perannya 0. Apa yang kita diharapkan dari model suami yang seperti ini, saudara? Nah, saya berharap supaya sadar, bertobat. Kalau kau sudah menikah, gaya hidupmu kau bukan sekedar bujangan lagi. Punya gaya hidup pada waktu bujangan dengan gaya hidup seperti ini aja salah, apalagi setelah kau menikah, begitu. Kita lihat tuh firman Tuhan-nya, dikatakan ya di dalam Roma 13 ayat 12 sampai 14, dikatakan apa? Hari sudah jauh malam. Nah, ini nongkrong nih berarti nih, ya, nongkrong nih dia nih. Jadi kelelawar, ya. Telah hampir siang, berarti mau pagi nih Bapak Ibu, udah sampai pagi. Ya. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Kenapa kegelapan tadi? Itu gaya hidup mewahnya, hidupnya bersama dengan orang-orang yang tidak jelas. Begitu. Pak dia orang Kristen juga, Pak dia anak Tuhan juga, iya. Nggak semua anak Tuhan kelakuannya baik, ya. Saya mau katakan demikian. Dan menggunakan perlengkapan senjata, yaitu apa? Terang ini siapa? Tuhan, ya. Marilah kita hidup dengan sopan katanya, seperti pada siang hari, ya, tertutup maksudnya, ya, tidak terbuka. Ada sesuatu yang terbuka itu pada siang hari itu tidak bagus, gitu. Ini adalah perumpamaan, ya. Jangan dalam pesta pora, jelas banget di sini dikatakan jangan dalam pesta pora begitu. Dan kemabukan, udah pesta pora mabuk pula kalau di diskotik begitu. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, ini main perempuan nih saudaraku ya. Nah, datang ke spa, datang ke karaoke, begitu ya ditemani oleh perempuan, habis bolos setiap bulan uangnya di sana, begitu kan. Kenapa kalau nyanyi, oh hari ini dengan si cewek yang namanya depannya C, besok nyanyi lagi dengan yang cewek yang depannya D, besok lagi depan yang E, dan seterusnya ada tuh. Ditemenin dalam satu ruangan, nyanyi sama-sama, entah apa yang dilakukan kita nggak tahu, dan hanya Tuhan yang tahu, begitu. Ya, udah kenapa? Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Biasa nih, oh ya teman pakai jam tangan mahal. Emangnya lu doang bisa pakai jam tangan mahal? Gue juga bisa, saingan. Ya, begitu. Ibu-ibu kadang-kadang di sekolah suka saingan, begitu. Main arisan, misalkan 500.000 sebulan, nggak kuat karena gengsi. Oh iya, siap. Padahal setiap bulan mengamati, Bapak Ibu capeknya, aduh, begitu. Sungguh-sungguh, begitu, aduh, begini, ini udah mesti bayar arisan lagi, nggak kuat. Kenapa? Karena gengsi, begitu. Katakan saja tidak usah ngikutin. Masa sekarang penghasilan suamimu 5 juta, temenmu itu ibu X di sana penghasilannya 60 juta. You mau ikut dengan gaya penampilan orang yang 60 juta penghasilannya sementara gajimu hanya 5 juta? Ya neraka terjadi di dalam kehidupanmu. Ya. Jadi apa yang dikatakan ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus tuh sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Masih ada Tuhan, masih ada jalan. Artinya apa, saudaraku? Untuk terhindar daripada hal ini, ada Tuhan Yesus yang menjadi jawaban, solusi, tempat kita untuk kita tidak mau terjebak kepada hal-hal yang demikian. Untuk kita mau datang kepada Tuhan sebagai pelindung bagi kita. Ya, jadi saudara tinggalkan kehidupan hedonisme karena akan menjerumuskan kepada saudara dengan gaya hidup yang konsumerisme. Dan pada akhirnya saudara akan berpengaruh kepada penghasilan kehidupan saudara. Mungkin Anda berkata, Pak, saya punya penghasilan yang lebih. Pak, saya nggak pernah masalah. Saya punya uang banyak. Betul, uangmu banyak. Tapi kau lihat, apakah ketika kau belanjakan itu merupakan sesuatu hal yang memang dibutuhkan? Atau apakah memang ketika kau memberi ini memang adalah sebagai sesuatu yang memang adalah bagian daripada misalkan event-event tertentu, acara-acara tertentu yang memang saudara bisa beli, gitu. Misalkan pernikahan dan seterusnya, itu kan cerita saudara. Tapi kalau saudara selalu
ya, membelanjakan segala sesuatu dengan gaya hidup yang nggak bisa. Senang tuh kalau nggak belanja, nggak enak kalau nggak menghabiskan duit. Wah, ini celaka, ya. Yang ketiga, individualisme. Apa itu individualisme? Egois, tidak peduli dengan orang lain. Di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua, nah ini firman Tuhan berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kenapa katakan bertolong-tolonglah? Tuhan bilang gini, supaya saudara dan saya punya kepedulian melihat kekurangan dan orang yang membutuhkan begitu. Apakah hari ini ya kita bisa melihat dan kita bisa merasakan penderitaan orang di sekitar kita? Ada orang tua yang anaknya terpaksa harus berbulan-bulan tidak bisa membayar uang SPP-nya karena berbagai macam alasan begitu. Dan ketika saudara melihat ini, apakah saudara hanya berdiam, tidak bereaksi? Apakah saudara diam, saudara ikut memikirkan, dan kemudian saudara bertindak? Begitu. Nah, kalau kita melihat kondisi keadaan dunia hari ini, orang dunia hari ini, ya, seperti dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, itu egois, Bapak Ibu, tidak peduli kepada sesama. Yang penting gue happy, yang penting gue nggak susah, yang penting anak-anak gue bisa makan, anak orang lain bodoh, begitu. Kalau balik kepada firman ajarkan kepada kita, bertolong-tolonganlah. Dikatakan apa? Menanggung bebanmu. Ketika ada saudaramu yang hari ini mengalami kekurangan, ingat saudaraku, saudara diarahkan untuk saudara juga bisa mengambil bagian, untuk saudara bertolong-tolongan, melakukan bantuan kepada mereka. Bertolong-tolongan ini berbicara tentang apa? Kita gotong royong bersama-sama, kumpulkan tuh teman-teman, ya. Saya ada satu kelompok, satu grup. Secara rahasia kami tidak pernah, ketika ada teman SMA, dia ada kesulitan begitu ya, kami bikin grup sementara di luar. Kemudian kami invite satu persatu, tidak diketahui oleh sahabat yang sedang mengalami masalah itu, dan dia tidak pernah minta tolong di grup itu. Ini bagus, ini orang prinsipnya nggak pernah minta-minta, saudaraku. Tapi kita tahu kebutuhannya dia. Tapi kita tahu ini penting buat anaknya dia. Lantas sampai terjadi di grup sementara itu kita bikin list nih. Wah, kita ngomong dalam angka ini. Kemudian list pertama saya yang buat, saya yang tulis dulu. Ya, jangan cuap-cuap, kita nggak pernah nulis, orang kita suruh nulis, kemudian pada akhirnya kita nggak nabur. Nggak, kita dulu kasih contoh, nulis sekian begitu. Nggak apa-apa mau kasih berapa kayak, namanya itu sesuai dengan hati nurani kita dalam memberi kan, nggak usah bisa dipaksakan. Tetapi intinya jauh lebih baik memberi daripada tidak memberi begitu. Kemudian saya tulis tuh 1, 2, 3 siapa namanya, disambung. Ternyata banyak yang tulis. Nah ini ternyata saya bersyukur. Kenapa bersyukur? Di tengah dunia yang seperti sekarang ini, masih ada orang yang tidak individualisme. Ternyata saya bisa melihat begitu banyak orang yang hari ini masih punya kepedulian. Begitu. Mereka bisa merasakan, oh iya, dulu gue susah juga ya sama. Oh iya, dulu gue juga sama nih, gak bisa bayar uang SPP. Rasanya seperti apa? Kalau gue diberkati. Berarti Tuhan hari ini mau supaya gue ambil bagian, gue menjadi berkat. Sehingga mereka tulis tuh harganya. Waduh, yang tulis sekian. Waduh, wah terharu Bapak Ibu. Terharu. Gitu. Padahal bukan buat saya, kita kasih orang lagi begitu. Ditransfer langsung, ada kan jumlahnya. Gitu. Wah, kita bersyukur. Aduh, sampai orang itu sahabat kita itu menangis. Nah ini sahabat. Ya, Amsa bilang ada seorang teman lebih daripada saudara begitu. Sahabat begitu ya, yang selalu menaruh belas kasihan, perhatian lebih kepada dirinya begitu. Jadi mari Bapak Ibu, ya kita boleh bicara firman, tetapi aplikasinya menentukan daripada tingkat kedewasaan iman kita. Saya ulangi, saudara, kita boleh berbicara soal firman, kita boleh belajar soal firman, tetapi tindakan kita menentukan aplikasi kehidupan kita di dalam pertumbuhan iman kita. Ya, kita bicara soal firman, jago, actionnya tidak ada, sama dengan ngantuk. Ya. Yang keempat, saudaraku, konsumerisme. Ya, sama mirip dengan hedonisme. Gaya hidup yang suka menghabiskan uang untuk belanja secara berlebihan. Konsumerisme tidak selalu kepada orang kaya. Poin keempat ini juga terjadi kepada orang yang biasa-biasa saja, level menengah sampai ke bawah. Jadi orang ini adalah senang, ya saudaraku ya, gaya hidupnya menghabiskan uang untuk belanja, tetapi sampai kepada tindakan mengutang. Ya, jadi hutangnya banyak di mana-mana begitu. Di warung sembako seberang, orang Madura, ya, utang. Satu lagi ke toko situ, engkoh yang Tionghoa, ngutang, begitu. Ke warung nasi Padang yang di depan, sama si Udah ini, utang. Jadi sekeliling utang semua tuh, saudara. Nah, ini konsumerisme nih. Nah, coba kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 13.
dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama, sudah, ya, nggak bisa makan makanan yang murah. Ya kalau makan pasti harusnya di minimal kafe, kafenya pun yang harus ada AC. Nggak bisa makan yang namanya di warteg, gimana, nggak bisa. Ya, saudara, pokoknya makanan yang mahal. Kalaupun nggak punya duit, ya itu tadi, pada akhirnya mau tidak mau ngutang, ya, warung Padang pun jadi, saudara. Tapi kalau dia punya duit, dia nggak bisa. Nah, orang yang seperti ini susah untuk dibawa, susah, saudara. Ya, memang tidak ada orang mau yang hidupnya susah. Bukan berarti tidak mau, ya, tidak siap begitu. Tetapi Bapak Ibu, ya, orang konsumerisme ini pada akhirnya itu tadi. Ya, ngapain sih hidup banyak tantangan pergumulan seperti ini begitu. Tidak sedikit ya beberapa orang pasangan yang punya gaya hidup konsumerisme, itu dia bisa tinggal loh pasangannya. Dia tinggal benar-benar Bapak Ibu. Dia nggak mau balik lagi, cerai sekalian. Sampai begitu loh Bapak Ibu. Nah ini ya Bapak Ibu ya, supaya kita mesti hati-hati ketika kita pegang uang. Nah itu loh. Kita harus dengan bijak memikirkan ya dengan baik bahwa ketika kita pegang uang, kita sedang berbicara tentang masa depan. Ketika kita berbicara soal uang, kita berbicara tentang visi kita ke depan mau apa. Nah, gaya hidup yang salah membuat orang menjadi apa? Satu, terikat, ya, pasti itu terikat. Kalau sudah terikat, sulit untuk bisa melepaskannya. 4 poin tadi di atas itu sudah menjadi sesuatu yang terikat buat orang, sehingga untuk melepaskannya tidak mudah semua. Ya, yang kedua akan lupa Tuhan, karena uang, kesenangannya akan menjadi Tuhan, di dalam diri dia, menjadi sesuatu yang dia sembah, ya, menjadi sesuatu yang dia idamkan, menjadi sesuatu yang dia harapkan. Gitu. Yang ketiga, serakah. Nggak pernah ada puasnya, nggak pernah ada cukupnya. Selalu pengen lebih lagi, dan lebih lagi. Gaya hidup yang salah yang keempat adalah orang akan menjadi sombong. Bangga dengan penghasilan pencapaian. Bangga dengan mobil mewah yang dia pakai. Bangga dengan jam tangan mewah yang dia pakai. Bangga dengan uangnya di dompet yang selalu dia bawa. Tapi tidak cukup 1 dompet, sampai 2 dompet dia bawa. Akan akhirnya menjadi sombong. Yang kelima, menghalalkan segala cara. Bagaimanapun caranya untuk bisa mendapatkan uang dengan cara-cara yang tidak baik, yang cara-cara yang ditentang oleh Tuhan pun dia lakukan, dia langgar. Tujuannya buat apa tadi? Pemenuhan, pemuasan kebutuhan dagingnya dia. Jadi dia menghalalkan segala cara. Jualan menipu sedikit, ya begitu ya. Kerjaan korupsi sedikit, begitu ya. Terus berkomunitas, bangun komunitas, udah kenalan, berapa pinjam duit ibu A, ibu B, ibu C, ibu X, sampai begitu banyaknya, tiba-tiba langsung kabur keluar dari grup, gitu. Ya, buka toko, sewa ruko untuk 1 tahun begitu. Bangun dulu nih, orang titip barang semua sudah banyak, supaya sudah ngisi tempat dia. Ya, tengah malam dia siapkan truk, dia pindah, masukin semua itu barang-barang, dia kabur ke kota lain, gitu. Ya, gaya hidup yang salah nih, tuntutan yang tinggi, salah membuat orang akhirnya menghalalkan segala cara. Dan ini nggak berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah bentuk-bentuk kejahatan di mata Tuhan. Gaya hidup yang salah itu akhirnya menjadi lawan daripada Tuhan, saudaraku ya. Otomatis kita menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian kita bisa melihat yang berikutnya. Sekarang kita masuk di dalam inti ya renungan kita pada pagi hari ini. Bagaimana menjadi pengelola keuangan yang baik? Nah, sebuah pertanyaan buat kita tentunya adalah hal yang ini. Yang pertama adalah cukupkanlah apa yang ada pada dirimu. Dan saudara lihat, ini ayat-ayat firman Tuhannya begitu banyak, saudaraku ya. Saudara bisa lihat, saudara bisa pelajari bahwa di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 8, kemudian ayat 10, Filipi pasal 4 ayat 11 sampai dengan 12. Yang pertama, saudaraku, kata cukupkan apa yang ada padamu, ini berbicara tentang apa? Yang pertama, gaya hidup hemat. Amsal 21 ayat 20. Contohnya apa? Menabung untuk masa depan. Contohnya tokohnya siapa? Kita lihat Yusuf. Kejadian 41 ayat 35. Ini jelas sekali saudara bisa melihat bagaimana cara Yusuf melihat masa depan. Bagaimana Yusuf melihat kondisi sekarang untuk persiapan masa depan. Harusnya seperti itu. Gaya hidup hemat beda dengan gaya hidup pelit. Kalau hemat ya itu artinya dia mempergunakan sumber keuangan yang dia dapatkan ya seperti dengan planning yang sudah ditetapkan. Ada hal-hal yang bersifat tidak penting
ya dia tidak mau. Tetapi yang bersifat penting itu yang dia lakukan begitu. Tapi kalau pelit, dia punya segalanya tapi dia nggak mau berbagi. Saudara. Jelas gitu. Orang pelit belum tentu hidupnya hemat, belum tentu saudara. Tapi orang yang hidupnya hemat juga bukan dia pelit, bukan. Tetapi gaya hidup hemat ini terpisah. Gaya hidup hemat ini karena apa? Karena dia bijak. Dia tahu satu kali usia saya juga tidak akan terus muda. Satu kali ke depan saya pun akan berhenti. Satu kali pun saya bekerja akan pensiun begitu. Saya harus punya dana yang mempersiapkan masa depan saya. Ya dia hidup hemat begitu. Secukup-cukupnya penghasilan dia. Dia planning makan 1 minggu, 1 hari makan harus biayanya berapa. Ya, minggu kedua apa-apa dan itu dia planning begitu. Kenapa? Karena dia mau hemat. Dia tidak mau terima 100% di minggu pertama habis. Nggak mau dia seperti itu. Dia mau berterima 100% dia bisa gunakan untuk 30 hari ke depan sampai dia mendapatkan income yang baru kalau dia karyawan begitu, gaji yang baru begitu. Yang B, gunakanlah skala prioritas. Kenali antara kebutuhan dan keinginan. Yang seringkali harus kita hindari adalah keinginan, karena bukan berarti sebuah kebutuhan. Kebutuhan menjadi prioritas, keinginan itu harus selalu kita hindari. Pak, kalau saya punya, misalkan, saudara sudah punya, ngapain saudara beli lagi? Karena ada keinginan-keinginan yang pengen lagi. Ada orang tipenya ya suka mengkoleksi barang-barang tertentu begitu. Sebenarnya bukan sebuah kebutuhan, tetapi karena keinginan, senang begitu. Tadi hubungannya dengan hedonisme begitu kan. Kenapa terlihat senang? Oh, serinya baru nih, tasnya kemarin seri 1, sekarang seri 2. Oh, seri 2 modelnya lebih keren. Oh, ukurannya begini begitu segala macam. Akhirnya beli. Padahal itu bukan sebuah kebutuhan, itu ada sebuah keinginan. Nah, hindari Bapak Ibu keinginan-keinginan yang bukan sebuah kebutuhan. Ya, buat skala prioritas saudara, 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Ya, itu yang B. Cukupkan apa yang ada padamu dan kemudian itu langkah yang B seperti itu. Langkah yang C, buat budget bulanan. Misalkan saudara, kalau saudara terima 100%, saya nggak tahu ya Bapak Ibu ya, bukan nggak tahu ya. Saya tahu ya, setiap kita yang terima income 100%, tidak semua gereja itu ada perpuluhan, tidak semua. Saya pun tidak pernah memaksakan perpuluhan di gereja saya. Di gereja saya perpuluhan tidak ada namanya, tetapi menjadi persembahan sukarela. Kenapa? Karena persembahan yang mau memberikan perpuluhan, it's okay, silakan. Yang belum bisa memberikan perpuluhan, itu kembali lagi kepada hati nurani Anda, kepada keikhlasan dan ketulusan Anda. Ya. Yakin dan percayalah, saya tidak pernah mengancam dan menyakiti hati Anda soal itu, tidak pernah. Tetapi kalau saudara misalkan ada di gereja yang harus mengembalikan persepuluhan, ya maka saudara lihat. Kalau di gereja lain mungkin bukan persepuluhan, tapi saudara setiap bulan ada rutin tuh memberikan buat sebagai orang tua asuh, dana orang tua asuh itu bagus. Saudara memberikan buat program misi setiap bulan dari income saudara itu bagus, walaupun bukan persepuluhan. Saudara memberikan untuk pelayanan-pelayanan panti jompo misalkan, itu bagus, sehingga dari 100% berkurang tuh. Entah saudara berikan 10%, 20%, entah saya enggak tahu. Tapi yang pasti adalah ketika kita terima 100%, kalau kita bicara soal contoh di sini adalah dikurangi 10% itu adalah perpuluhan, ya. Berarti sisanya kan 90%. Nah, ketika 90% itu masih banyak nih, saudara, ya. Banyak nih 90%. Nah, komposisinya adalah dari 90% itu adalah 60% digunakan untuk kebutuhan rumah tangga Anda. 60%. Saudara jabarkan lagi tuh, 60% kebutuhan rumah tangga itu apa aja? Ada. Biaya listrik misalkan 1 bulan atau sekian begitu. Nah, kalau misalkan biaya listrik membengkak, berarti kan harus ada yang dihemat. Nah, itu tadi tuh gaya hidup hemat. Ya. Kemudian apalagi? Kebutuhan makan, itu kan masuk kebutuhan rumah tangga begitu. Kebutuhan apalagi? Oh, kebutuhan misalkan keamanan lingkungan, misalkan KRT dan seterusnya, itu kebutuhan rumah tangga. Saudara hitung tuh, bikin itu. Ya, ada planning-planningnya, ya, dibuat 1, 2, 3 dan seterusnya, totalnya berapa begitu. Nah, kemudian setelah itu 10% saudara harus lakukan tabungan, ya. Pak, bagaimana mau nabung? Cuma dapatnya 100.000 sisanya. Tetap Bapak Ibu nggak usah mengeluh, nggak usah protes sama Tuhan, nggak pernah protes pada diri kita sendiri. Tabungkan saja 100.000. Jauh lebih baik saudara nabung daripada zero. Saudara tidak ada kelebihan uang sama sekali. Padahal 100.000 ini, kalaupun itu sisa atau 10%-nya daripada bisa berbeda lebih dari 100.000 gitu. Ketika saudara tabung, ini bisa menjadi dana cadangan. Di Indonesia Bapak Ibu kita hidup ya, ulang tahun diundang orang, satu ya. Syukuran rumah baru diundang orang, ya. Menikah diundang orang, ya. Meninggal pun dikabari, saudara. Apakah saudara pikir bayi lahir diundang? Saudara lihat aja, terima contoh ini aja. Apakah saudara tidak keluar uang nih untuk 5 kegiatan ini?
Saudara bisa bayangkan kalau 1 bulan tiba-tiba dari 5 ini 3 ada kegiatan yang mengundang Anda. Pakai duit nggak? Pakai duit. Ongkos saudara pakai duit bensin, pakai duit. Yang kedua, saudara datang ke sana memberikan sesuatu, ya, memberikan sesuatu yang yang berduka, saudara memberikan uang duka, begitu. Ada uang. Dari mana itu? Saudara bisa ambil dari 10% tabungan itu. Begitu. Kalau misalkan tidak ada, puji Tuhan, haleluya, saudara. Kalau sudah terkumpul, saudara bisa masukkan ke bank, saudara bisa transfer langsung. Sekarang bank gampang, setelah setiap malam saudara bisa mungkin aktif. Nah, saudara bisa masukkan itu, begitu. Nah, 10% saudara bisa menggunakan kebutuhan darurat. Buat apa misalkan? Nah, itu tadi, anak-anak sekolah yang berkaitan dengan mendadak ada kegiatan ini, kegiatan itu, misalkan begitu ya. Kemudian anak yang tiba-tiba sepatunya rusak, tasnya rusak, saudara bisa pakai. Ada 10% dana kebutuhan untuk kebutuhan darurat di sana. Bisa nggak misalkan untuk dana sakit? Nah, dana sakit ini harus dipikirkan. Saudara masuk harus ke yang 10% terakhir, investasi. Saudara harus punya asuransi, Bapak Ibu. Kalau saudara tidak punya asuransi, Pak repot. Pak, saya diajar di gereja saya, asuransi itu haram. Asuransi itu tidak percaya Alkitab. Asuransi itu tidak Alkitabiah. Siapa bilang? Ikuti aja pendeta yang ngomong kayak begitu. Tapi sengsaranya Anda yang tanggung. Ya, jangan diikuti yang model-model kayak begitu, saudara. Ya, 10% investasi ini saudara bisa berikan dalam bentuk asuransi apapun juga yang saudara butuhkan. Apakah saudara mau ambil unit link? Apakah saudara mau ambil proteksi kesehatan saja? Atau saudara mau pakai untuk dana pendidikan anak? Terserah. Tapi yang terpenting adalah para pria, orang tua Anda harus punya investasi asuransi di dalam bentuk asuransi kesehatan. Beli saja kesehatannya, Bapak Ibu ya, yang bisa cover Anda jumlahnya banyak begitu. Sebab kalau tidak, saudara bisa pikirkan dari mana dana itu ada. Apakah saudara mau ambil asuransi yang pemerintah, yang BPJS gitu, itu boleh, bagus, saudara. Tetapi ada masa tunggu kan, saudara. Ada pengecualian. Tapi kalau saudara ambil investasi asuransi yang lain, begitu ya, menggunakan kartu, begitu ya, dari asuransi A, B, C, D, dan seterusnya seperti itu, yang menurut Anda cocok, Anda ambil yang kesehatannya. Nggak apa-apa akan habis begitu, nggak apa-apa, saudara. Tetapi ketika kita terjadi sesuatu, kita nggak jual rumah, Bapak Ibu, kita nggak jual aset, kita nggak jual kendaraan, kita nggak utang pinjam sana kemari begitu. Kenapa? Karena ada dana cadangan ini yang mengcover kesehatan kita. Kan tadi saya bilang, ya, mau sehebat apapun pelayanan Anda dan saya hari ini, nggak mungkin kita mau berdoa setiap pagi, Tuhan aku tidak pernah sakit, tidak kena ini, tidak mungkin. Minimal pilek pasti bisa, flu pasti, itu bukan kata sakit, itu bukan kata sakit. Jadi udahlah Bapak Ibu, jangan kita lip service dengan mengatakan bahwa Pak, ini kan kata-kata profetik, kata-kata iman. Iya betul, kata-kata profetik iman, saya setuju. Tetapi juga tidak mungkin Anda tidak sakit, tidak mungkin begitu. Ya, tidak mungkin pendeta tidak akan mengalami kematian, tidak mungkin. Sama akan mengalami itu. Ya, pada waktu sehat, it's okay. Pada waktu sakit, ya itu tadi pikirkan. Sehat, kita harus bijak. Waktu kita sakit, kita sudah pikir nggak ada uang nggak, begitu. Jangan pikir nggak pakai uang. Kematian saja menggunakan uang yang jumlahnya banyak, gitu. Ya, jadi ini saudaraku ya, dari 1% itu saudara lakukan ini. Dikurangi 10% hingga 90 kan, supaya dengan cukupkan apa yang 22 ayat yang ke-7. Jadi orang kaya menguasai orang miskin yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Nah, artinya apa? Dia harus bayar uang itu susah payah setiap bulan itu ya kepada orang yang punya uang. Jadi jangan Anda akan hutang. Kalau saudara Anda kepepet-pepet banget Bapak Ibu, jangan hutang. Kalau Bapak Ibu pun hutang, ikuti ya. Tips berikut ini nih. Pertama, saudara harus bijak. Hati-hati dengan bunga pinjamannya. Saudara hati-hati dengan utang dengan rentenir. Hati-hati. Kepepet bagaimanapun, hati-hati. Karena bunganya sangat tinggi. Saudara pinjam 100, pengembalian 120, tapi sebelum kasih 120, saudara sudah dipotong. Tidak terima utuh 100, tapi terimanya 80, tapi saudara nanti sudah harus bayar lagi tuh bunganya. Pokoknya bunganya tinggi sekali. Nah, hati-hati, saudara akan terjerat kepada rentenir nanti. Ini repot kalau udah seperti ini ya. Yang kedua, batasi penggunaan kartu kredit. Jangan punya kartu kredit banyak, bangga. Kemudian Anda, gampang menggesek ya.
Kalau sudah dipegang kartu kredit Bapak Ibu, itu gelap mata biasanya. Biasanya tidak ada pengendalian diri. Jujur nih Bapak Ibu ya. Saudara jangan pikir juga. Kenapa saya selalu bicara termasuk juga saya kasih contoh hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau saudara lihat, juga jangan saudara pikir hamba Tuhan tidak terjerat kartu kredit. Ada, supaya saudara juga jangan merasa, oh jemaat terus jadikan contoh begitu. Karena memang faktanya ada yang seperti itu. Jadi yang saya sampaikan secara berimbang. Ya, jangan saudara pikir tidak ada pendeta yang terlibat dengan kartu kredit. Mobilnya ditarik aja ada, nggak bayar pendeta tuh. Jangan dianggap super, jangan dianggap hebat, saudara. Saya tidak mau ada jemaat ya seperti mendewa-dewakan manusia begitu. Nggak boleh. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, kata firman Tuhan. Andalkan Tuhan saja. Contoh Tuhan saja, teladani Tuhan saja. Nah kita manusia-manusia yang punya gelar pendeta ini juga manusia berdosa Bapak Ibu ya. Bukan kita hebat, lebih hebat dari jemaat, tidak. Gitu. Jadi batasi penggunaan kartu kredit. Ya, kita mau berbahasa roh setiap hari pun, kalau bisa pegang kartu kredit, Bapak Ibu kita bisa hilang. Kita bisa terlibat juga hutang piutang. Kartu kredit bisa membengkak, ditagih, nggak bisa bayar. Saudara. Jadi hati-hati. Kalau bisa kartu kredit jangan taruh di dompet, disimpan di dalam rumah begitu. Jadi kalau satu kali memangnya mepet, ya terpaksa saudara lebih baik pulang daripada taruh di dompet ya. Aduh, pergi di bandara lihat rons, makanannya enak ini itu masuk, saya kartu kredit. Gaya hidup yang salah bisa tuh, ya seperti itu. Nah, pengeluarannya lebih besar pasak daripada tiang, Pak Repot. Ya, jangan mengambil melewati kemampuan kita. Gunakan hikmat dan perhitungan. Yang terakhir, hutang harus dibayar. Ya, jangan pinjamnya semangat, yo gagah kayak mau berjuang seperti pahlawan di medan perang, begitu semangat sekali, bayarnya gagah amnesia. Ya, bayarnya belaga-belaga seperti orang yang kena depresi, schizofrenia, lupa ingatan begitu. Nggak boleh, Bapak Ibu. Ya, bayar hutang. Ya, Tuhan nggak nyuruh kita untuk kita lari daripada tanggung jawab. Tuhan ajarkan kita untuk kita tanggung jawab. Berani bertindak, berani untuk kita melakukan itu tadi. Tugas tanggung jawab kita dengan baik. Jadi hati-hati itu, hutang harus dibayar, Mazmur 37. Yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu. 3, jadikan uang sebagai hamba bukan tuan atas kita. Ibrani 13 ayat yang kelima. Ya, ada firman Tuhannya di dalam Ibrani 13 ayat 5, nanti saudara lihat. Kemudian di dalam menjadikan uang sebagai hamba dan bukan tuan atas kita, itu dampak ada menjadikan uang sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Contohnya ada di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang 10. Jadi itu tadi, kalau kita menjadikan uang sebagai hamba, berarti saudaraku, ya diri kita tidak terikat kepada sesuatu yang sifatnya uang memerintah kita. Jadi hati-hati ketika kita sampai dijadikan sebagai hamba oleh uang, ya, atau dia memerintah kita, saudaraku, maka kecenderungan kita itu tadi, ya, kita akan menjadi orang yang tidak pernah puas akan uang yang kita miliki. Pada akhirnya terjadi berbagai macam penyimpangan, terjadi di dalam hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, begitu ya. Maka pada akhirnya kita akan menjadi orang yang tidak damai, tidak sejahtera, karena tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Utang di mana-mana tidak terbayar, anak tidak bisa bayar uang sekolah, anak akhirnya ketika ujian namanya ditulis di papan tulis begitu ya, papan tulis apa di majalah dinding begitu ya, dikasih tahu bayar uang sekolah, anak kita akan menanggung dampaknya seperti itu. Anak kita akan dipermalukan. Anak kita akan menjadi anak-anak yang dibully atau teman-temannya karena tidak bisa bayar uang sekolah. Kebutuhan anak-anak kita tidak bisa tercukupi. Ayo Bapak Ibu, bijaksanalah mengelola keuangan. Ayolah kita menjadi seorang saver yang bisa menabung dengan baik Bapak Ibu ya. Bukan saja saver secara rohani, tetapi saver secara jasmani. Apa itu? Ini tadi, menjadi pengelola keuangan yang bijak. Ayo, kembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan buat kita. Talenta bukan hanya bicara soal bakat, skill yang Anda miliki, tapi juga berbicara tentang kepercayaan yang Tuhan berikan. Uang yang Tuhan berikan kepada kita. Ayo kita kembangkan itu. Jangan menggunakan talenta itu atau kita tidak menggunakannya atau justru kita menghabiskannya tanpa kita bisa melipat gandakan. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita sekalian Bapak Ibu ya. Topik kita panjang sebenarnya. Tetapi ini ada gambaran singkat daripada apa yang Tuhan mau supaya kita menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan yang baik. Menjadi bendahara-bendahara yang bisa diberikan tanggung jawab lebih oleh Tuhan. Setia dalam perkara kecil, kita akan mendapatkan perkara yang lebih besar daripada Tuhan. Ketika kita tunduk kepada Tuhan, kita sadar bahwa berkat itu harus kita kelola, bukan untuk kita habiskan, untuk kita pakai foya-foya, untuk kita pakai dengan cara hidup yang tidak benar, bukan seperti itu.
tetapi Tuhan mau supaya kita juga mensyukuri dengan apa yang kita terima, kita kumpulkan, dan kita pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita ada uang yang kita sisihkan, kita bisa terpaling digerakkan Tuhan untuk membantu orang lain, ataupun kita melihat kondisi keadaan kesusahan orang lain, dan ketika kita ada uang, kita bisa berbagi kepada mereka. Dan jangan pernah takut, waktu kita menabur buat pekerjaan Tuhan, saudara akan menjadi miskin, saudara akan mengalami kebangkrutan, saudara akan dipecat dalam perusahaan, tidak mungkin. Ketika saudara memberi yang terbaik dari hidup saudara, pertolongan tadi, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Amin. Firman Tuhan. Ya. Terima kasih Pak Pendeta ya atas materinya. Sebelumnya kita akan buka lagu pujian kedua, Kasih dari Surga dari Ibu Murni. Silakan operator. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Lagu pujian kedua dari Ibu Murnia, semoga lagu pujiannya memberkati kita, begitu juga kehidupan kita ya, mengalir terus kasih dari Allah Bapa itu ya.
Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini, sharing renungan firman dari hamba-Mu, Bapak Dedi Kurniawan. Semoga bisa memberkati kami, membuat keuangan kami bisa lancar, tapi juga jangan butakan mata kami untuk lebih memilih amal daripada Engkau ya Tuhan. Selalu berkati kami, berkati Bapak Pendeta Dedi Kurniawan beserta keluarganya, begitupun kami dengan keluarga kami, di dalam selalu sertai dalam naungan-Mu, dalam Roh Kudus-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Selanjutnya doa blessing kita serahkan kepada Bapak Pendeta Dedi Kurniawan. Silakan hamba. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, kita berdoa, kita akhiri renungan pagi pada pagi hari ini. Bapak dalam surga, terima kasih waktu kesempatan indah ini kami boleh bersama-sama berkumpul, beribadah, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Kami bersyukur ada waktu-waktu yang kami pakai Tuhan, kami datang melayani Tuhan, dan kami mendengar apa yang Tuhan sampaikan bagi kami, sehingga proses pembelajaran kami untuk mengenal Tuhan semakin hari semakin terbangun dengan baik. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, setelah kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya tangan Tuhan menolong menyertai kami dimanapun, apapun aktivitas yang kami kerjakan, kami percaya yang kami kerjakan seturut kehendak Tuhan dan rencana Tuhan, dan kami memberi yang terbaik dari hidup kami kepada Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan lewat pekerjaan kami, lewat bisnis kami, lewat studi kami, bahkan lewat perankan dan tugas kami masing-masing sebagai orang tua. Terima kasih Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, buka hatimu, arahkan wajahmu kepada Tuhan, dan terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diberkati dan diurapi. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, lakukanlah aktivitas pekerjaan dan pelayananmu dengan baik. Jadilah teladan di dalam kehidupan rumah tanggamu, jadilah teladan bagi keluarga anak-anakmu, jadilah teladan bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat dirimu. Oleh sebab itu, terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pertolongan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita semua sepanjang hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permai, menjemput kita semua, memberikan kita mahkota, menyatakan kita sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dan pada akhirnya kita akan tinggal bersama-sama di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih hambanya. Ya, kita juga jangan lupa ya, renungan pagi masih terus berlanjut untuk esok hari ya, Senin sampai Sabtu, dan kemudian nanti karena ini hari Kamis kita ada worship bersama Pak Ronald Taka ya, jangan lupa jam 6 sore ya, waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati, silakan Om.